Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan pertemuan kali ini saya ingin membahas nilai dasar kebebasan di dalam sistem dan kegiatan ekonomi Islam. Seperti kita ketahui, nilai dasar itulah nilai yang sangat-sangat penting ya di dalam satu kehidupan. Jadi kalau kita sebut nilai dasar kebebasan, ya berarti nilai itu sangat penting di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sistem ekonomi yang sangat mengedepankan ya bahkan dalam bahasa ekstrimnya sangat mendewakan masalah kebebasan adalah sistem ekonomi yang kita sebut dengan sistem ekonomi liberalisme ya sebuah sistem ekonomi ya yang memang benar-benar menjunjung tinggi masalah kebebasan. Karena mereka punya keyakinan ya dengan adanya kebebasan itu maka berarti ya setiap orang ya memiliki peluang ya untuk maju begitu. Karena orang akan berbuat sesuai dengan kesenangannya, dengan kecenderungannya. Jadi suatu bangsa atau seseorang akan sukses ya kalau dia disuruh bekerja, kalau dia bekerja di bidang yang memang dia suka gitu. Dan orang tentu tidak akan berprestasi, tidak akan produktif kalau dia disuruh bekerja di dalam bidang yang bukan kesenangannya gitu. Nah, oleh karena itu supaya supaya produktivitas suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negara itu tinggi ya, maka ya rakyat atau individu harus diberi kebebasan ya. Nah, saya rasa dalam ajaran agama Islam pun juga seperti itu ya. Dalam salah satu ayatnya itu menyatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu bermacam-macam ya. Jadi tidak ada yang sama, bukan tidak ada yang sama ya. Jadi berbeda-beda begitu ya. Berbeda-beda. Nah, cuma dalam agama Islam tentu ada rambu-rambunya ya. Dan dalam liberalisme ada rambu-rambunya juga, dalam agama Islam ada rambu-rambunya, sehingga kita akan bisa menyebut ya ada kebebasan versi liberalisme dan ada kebebasan versi Islam ya. Kalau dalam versi liberalisme, kebebasan itu ditujukan adalah untuk supaya individu dan masyarakat serta bangsa tersebut menjadi bangsa yang sejahtera di dunia begitu kan, di dunia. Tapi kalau bagi kita tidak hanya di dunia tapi juga nanti di hari akhirat gitu. Karena kesuksesan kita di dunia itu juga ditentukan oleh kesuksesan kita di dunia atau oleh cara-cara ya dan perilaku yang kita perlihatkan ketika kita mengekspresikan kebebasan kita ya. Itu sangat mempengaruhi nanti keadaan kita, nasib kita di hari kemudian ya, ketika kita masuk ke dalam alam yang kita sebut dengan hari akhir ya. Nah, oleh karena itu seperti saya katakan tadi, Islam menghargai kebebasan ya. Orang dipersilakan, bahkan Tuhan ya, kamu mau Islam kayak kamu mau beriman kayak mau kafir kayak terserah gitu ya. Jadi luar biasa Tuhan memberikan kebebasan, tetapi Tuhan memberi peringatan. Ya, cuma nanti kebebasan kamu itu, pilihan kamu itu harus kamu pertanggungjawabkan nanti kepada saya dari akhir. Gitu. Dan kalau seandainya kebebasannya itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki dan ditentukan oleh Allah, ya tentu dia akan menjadi manusia yang merugi. Ya tentu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka yang menyala-nyala ya. Tapi kalau kebebasan yang kita junjung tinggi itulah kebebasan yang sesuai dengan ketentuannya, ya sesuai dengan firman-firmannya dan sabda-sabda Rasulnya, ya maka kita tentu akan menjadi orang yang
akan beruntung nanti ketika di dunia maupun ketika nanti di akhirat, karena konsep kebebasan kita adalah konsep kebebasan yang yang tersinari dan disinari oleh firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya. Dan kesempatan sekarang ini ya kita ya ingin menjelaskan dan bicarakan tentang seperti apa sih kebebasan dalam versi Islam itu, ya, gitu. Nah, kalau misalkan seseorang pergi ke tengah laut ya, dia bebas untuk mendapatkan ikan, ya, mengambil ikan yang ada dalam laut itu dia bebas ya, karena itu adalah milik kita bersama, yang yaitu ikan yang ada di laut yang luas itu adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan memperuntukkannya untuk seluruh umat manusia gitu. Jadi siapa saja yang mau pergi ke laut lepas mengambil ikan ya silakan ya, semua orang boleh dan berhak untuk mendapatkannya. Dan semua orang juga boleh pergi ke tengah hutan ya, kemudian di sana dia menemukan buah-buahan ya. Buah-buahan itu diciptakan oleh Tuhan, dan oleh Tuhan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia begitu. Nah, tetapi kalau seandainya buah itu sudah dipetik ya, ikannya sudah kita tangkap ya, maka buah yang kita petik dan ikan yang kita tangkap itu menjadi milik kita. Ya, tidak lagi boleh diambil oleh orang. Jadi jangan ada orang ya yang mengambil buah, tapi buah yang diambil bukan buah yang ada di pohon, yang ada di hutan itu, tapi buah yang sudah ada dalam keranjang kita, itu tidak boleh ya. Kalau ada orang yang memerlukan ikan ya dia bebas menangkap ikan di laut luas, di laut lepas ya. Tapi yang dia ambil bukan ikan yang ada di laut lepas, tapi ikan yang sudah ada dalam keranjang daripada orang yang memancingnya. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi dia kebebasannya, dia bebas berbuat ya, selama itu memang diperkenankan oleh agama. Nah, tapi dia kalau seandainya sesuatu itu sudah dimiliki oleh orang lain, dia tidak lagi bebas untuk berbuat semaunya ya. Dan kalau seandainya dia mau ambil juga boleh, tapi minta dulu kepada yang punya. Dan kalau orang yang punyanya mau ngasih ya baru dia dapat begitu. Dan dia tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar ketentuan dari ajaran agama. So ada ayat yang menyatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Jadi kalau seandainya kita itu ingin mendapatkan sesuatu ya, maka sesuatu yang kita ambil itu, yang kita dapatkan itu tidak boleh kita peroleh dengan cara yang batil ya, mencuri, merampok ya, kemudian menipu ya, itu cara-cara yang tidak boleh ya. Dan kita memilih cara-cara yang diperkenankan oleh agama. Jadi dalam prinsipnya dalam bermuamalah itu adalah pada dasarnya kita boleh melakukan apa saja ya, kecuali kalau ada larangannya. Berbeda dengan hal ibadah. Kalau dalam hal ibadah itu adalah hukum dasar al-aslu fil ibadah haram ya. Hukum dasar beribadah itu adalah haram kecuali kalau ada dalil-dalil yang membolehkannya. Dalam masalah bermuamalah menyangkut kegiatan ekonomi ya, hukum dasarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum dasar dalam berekonomi itu adalah boleh, semuanya kita boleh lakukan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, merampok, merampas, ya, mencuri, itu kan ada hadis-hadisnya dan ada ayat-ayatnya yang melarang kita melakukan itu. Nah, oleh karena itu dalam konsep kebebasan versi Islam ini ya, orang boleh melakukan apa saja, orang boleh membuat apa saja ya, selama hal itu tidak terlarang dan dilarang oleh ajaran agama kita. Begitu. Tapi kalau hal itu sudah ada larangannya dalam ajaran agama Islam, kita lakukan juga ya, kita memang bisa melakukannya ya. Dan mungkin barangkali dengan cara-cara itu ya kita akan menjadi orang yang kaya ya, sehingga orang memuji-muji kita, wah itu bapak itu kaya sekali sekarang ya. Tapi itu adalah hasil dari praktek korupsi yang dia lakukan ya. Mungkin dia dipuji-puji orang ya, dan sampai dia mati tidak ada orang yang tahu bahwa dia adalah seorang koruptor. Nah, sepertinya dia selamat di dunia ya, tapi di akhirat dia tidak akan bisa selamat ya. Allah Maha tahu ya. Nah, kata Tuhan ya, semut hitam ya di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita, saya tahu, kata Allah. Jadi kita jangan mencoba-coba ya melakukan hal-hal
yang yang tidak diperkenankan oleh Allah ya, dengan alasan kebebasan begitu. Ya, kita harus ingat dan sadar bahwa apapun yang akan kita lakukan, jangankan yang tidak terlihat terbetik di hati saja Tuhan tahu ya. Terbetik di hati saya kita tahu. Cuma dalam hal ini kata Nabi, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia lakukan, maka dia mendapatkan 2 pahala ya. Pahala niat baiknya dan pahala berbuat baiknya ya. Tapi barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan dan dia tidak sempat melakukannya, dia dapat 1 pahala karena dia sudah punya niat baik. Barang siapa yang melakukan punya niat buruk dan melakukannya, dia dapat 1 dosa ya. Dan barang siapa yang punya niat buruk tapi tidak dia lakukan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Jadi dengan demikian ya tentu saja kita ingin menempatkan diri kita sebagai manusia pertama dan utama tadi ya, itu orang yang punya niat baik dan orang yang berusaha untuk mengimplementasikan niat baiknya ya. Nah, untuk itu diperlukan adanya kebebasan ya. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, mengapa penting sekali masalah kebebasan ini ya, karena mazaya kita tidak sama ya, kecenderungan kita tidak sama, kemampuan kita tidak sama. Nah, oleh karena itu menurut para ahli ya, orang itu akan sukses kalau dia menyukai pekerjaannya begitu, dan orang itu akan susah untuk sukses ya kalau dia disuruh bekerja untuk hal-hal yang tidak dia sukai. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat orang-orang yang berhasil ya, misalkan Lionel Messi dalam sepak bola, memang dia senang bermain bola, sejak kecil dia sudah senang bermain bola. Ronaldo dia sukses bermain bola karena memang dia dari kecil sudah senang dan hobi dia bermain bola ya. Nah, oleh karena itu dia meniti karirnya sebagai pemain sepak bola dan dia sukses ya. Tapi coba dia misalkan disuruh bermain basket, belum tentu ya. Kalau itu dia disuruh bermain bermain sepak takraw ya, yang ada di negeri Melayu misalkan, belum tentu dia berhasil ya, karena dia tidak menyukainya gitu. Nah, oleh karena itu kita lihat juga banyak pengusaha yang sukses dan banyak pengusaha yang tidak sukses gitu kan. Setelah kita lihat dan perhatikan, kenapa kok dia sukses ya, karena dia memang hobi dalam berbisnis ya. Saya masih ingat seseorang yang tanpa mungkin barangkali tidak usah saya sebut namanya ya, dia adalah seorang pengusaha sukses yang sudah sangat kaya. Lalu dia ditegur oleh temannya karena dia di malam hari masih bekerja saja begitu. Kamu ini bagaimana nih, sudah kaya kok masih bekerja aja begitu kan. Lalu kata si orang kaya ini bilang, emangnya kamu mengapain? Ya saya mau bersenang-senang gitu kan, saya mau mencari kesenangan gitu, oleh karena itu saya akan melakukan kegiatan ini. Lalu apa kata si bapak yang kaya ini ya, saya itu senangnya bekerja. Jangan kamu menganggap saya bekerja ini menjadi beban bagi saya. Tidak. Dengan saya bekerja ini saya bahagia sekali gitu. Nah, sehingga saya simpulkan dia kaya kenapa? Ya karena dia senang mengerjakan pekerjaannya, dia bahagia dengan pekerjaannya kan. Ya, karena dia tidak dihalang-halangi kebebasan dia untuk berekspresi dan untuk bekerja sesuai dengan keinginannya, tidak dihalang-halangi. Ya. Nah, di dalam Islam ya seperti itu juga, orang dikasih kebebasan, tetapi ya kalau kita akan bekerja, akan melakukan kegiatan ya, kita tidak boleh ya melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama. Nah, itu batasan-batasan yang harus kita ketahui itu ya. Kita boleh mengekspresikan kebebasan kita ya. Ya, kalau kita seorang seniman ya kita silakan mengekspresikan kebebasan kita sebagai seniman. Ya, tetapi tidak boleh mencela orang seperti yang terjadi baru-baru ini begitu ya di Prancis kan. Sebuah majalah yang bernama Charlie Hebdo ya. Dia sangat menghormati dan menghargai masalah kebebasan berekspresi. Lalu dia mencoba menggambar Nabi ya. Dan gambarnya betul-betul menyakiti hati umat Islam ya, sehingga akhirnya dia diprotes oleh banyak orang ya, dan bahkan menimbulkan gerakan yang luar biasa ya, sehingga beberapa negara atau masyarakat di beberapa negara memboikot produk-produk dari Prancis karena mereka marah dan murka ya,
Sebab mereka memang mendukung kebebasan, dan Islam juga mendukung kebebasan ya. Tapi kebebasan mereka itu adalah kebebasan yang tidak beretika, tidak berakhlak. Sementara kebebasan yang harus kita junjung tinggi itu adalah kebebasan yang beretika dan berakhlak ya. Artinya tingkah laku kita itu adalah tingkah laku yang menghormati dan menghargai orang lain ya. Tingkah laku kita itu adalah tingkah laku yang disinari ya dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Saya sangat yakin dan percaya ya. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti baik untuk kita. Dan semua yang dilarang oleh Allah pasti buruk untuk kita. Dan itu bisa kita akan bisa buktikan itu ya. Kemudian apa yang disuruh oleh Rasulullah pasti baik untuk kita. Apa yang dilarang oleh Rasulullah itu pasti buruk untuk kita. Dan saya yakin dan percaya barang siapapun ya, apapun agamanya, kalau dia melaksanakan perintah-perintah Allah ya, maka dia akan sukses meskipun dia tidak tahu itu adalah perintah Allah gitu. Barang siapa yang melaksanakan perintah-perintah Nabi ya, dia akan sukses meskipun dia tidak tahu itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Oleh karena itu saya lihat dari dari 1.000 orang CEO, Chief Executive Officer yang sukses itu ya, itu 800 orang itu karena ada salah satu sikap yang mereka sangat junjung tinggi, yaitu apa yang disebut dengan honesty ya, atau honesty itu apa kira-kira ya, kejujuran lah ya, kejujuran ya. Dan itu kejujuran itu adalah ajaran agama Islam. Salah satu inti ajaran agama Islam itu menyuruh kita untuk jujur ya. Dalam berdagang kita harus jujur, dalam berbisnis kita harus jujur ya, dalam menimbang kita harus jujur ya. Nah, karena apa? Karena kejujuran itu akan menimbulkan kepuasan kepada pihak lain, kepada mitra kita ya. Karena dia tidak merasa ditipu ya. Di dalam hidup ini ya, karena kita adalah makhluk sosial ya, kita akan sangat senang kalau kita dihormati oleh orang. Kita akan sangat senang kalau kita dimuliakan oleh orang. Dan kita tidak akan senang kalau kita dihina oleh orang gitu kan. Kita tidak akan suka kalau kita tidak dihormati oleh orang ya. Dan kalau seandainya kita menipu orang, maka orang itu pasti akan sakit hati kepada kita ya. Sehingga mungkin barangkali ya sampai kepada putusnya tali silaturahim di antara mereka gitu kan. Nah, oleh karena itu benarlah kata Nabi, barang siapa yang menyambung tali silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya dan akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi oleh karena itu yang ingin hendak saya sampaikan di bagian akhir ini adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, atau yang lebih dikenal sekarang adalah sebagai mixed economic system, sistem ekonomi campuran sebagai penyempurnaan daripada sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme, dan sistem ekonomi sosialisme, di mana sistem ekonomi sosialisme punya kelebihan dan punya kekurangan, kemudian sistem ekonomi liberalisme kapitalisme punya kelebihan dan kekurangan, lalu mereka mencoba mencari sintesisnya ya, sehingga kesimpulan mereka adalah untuk kebaikan suatu negeri ya, maka kebebasan individu harus dihormati, tapi negara juga diberi peran begitu. Dalam Islam juga seperti itu ya, Islam juga memberikan kebebasan ya, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah karena ini adalah pengantar ya, kebebasan yang dijunjung tinggi dalam Islam itu adalah kebebasan yang versi kita ya, yaitu kebebasan yang disinari, dijiwai, disemangati oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kebebasan mereka adalah kebebasan yang hanya dicerahkan oleh otak dan akal pikiran mereka saja ya, atau yang dicerahkan oleh budaya mereka saja ya. Bagi kita ya kita memang mempergunakan budaya, kita memang mempergunakan otak dan hati serta pikiran kita ya. Tetapi budaya, hati, otak dan pikiran kita dan perasaan kita adalah budaya, otak, hati dan perasaan yang sudah dicerahkan serta sudah disinari dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya ya. Sehingga dengan demikian perilaku yang akan kita tampilkan itu pasti akan berbeda dengan perilaku yang mereka tampilkan. Dan saya yakin serta percaya ya, perilaku yang disinari oleh firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul inilah
perilaku yang akan bisa menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tapi juga nanti di hari akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.